Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Ali Wafa, NPM 18141511027, kelas B Hidrologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi mereview lah, lebih-lebihnya mereview jurnal studi kasus penggunaan sumber daya air di daerah aliran sungai atau Daswai Ketibung, Kabupaten Lampung Selatan. Nah, jurnal ini karya dari Sumiharni, Amril M. Siregar, dan Karina H. yaitu staf mengajar pada jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung, Jalan Profesor Sumantri Bojonegoro, Gedung Meneng, Bandar Lampung. Nah, jurnal ini bernama Jurnal Rekayasa volume 20 nomor 2 tahun Agustus 2016. Selanjutnya, itu dalam jurnal ini saya akan menjelaskan ada 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Apa sih latar belakang penelitian ini dilakukan? Yang kedua, tujuan penelitian. Apa tujuan dari penelitian ini? Yang ketiga, metode penelitian. Apa yang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini? 4. Hasil dan pembahasan. Apa hasil dari penelitian ini dan seperti apa pembahasannya? Yang kelima yaitu kesimpulan. Apa kesimpulan dari hasil penelitian ini? Yaitu kita akan menjelaskan yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Yang pertama, sumber daya air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Maksudnya, jadi latar belakang dari penelitian ini adalah menganggap bahwa sumber daya air itu adalah merupakan sumber bagi makhluk hidup. Jadi melakukan penelitian ini karena air itu merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Yang kedua, amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, agar air sebagai sumber daya harus benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama. Maksudnya penelitian ini digunakan untuk jadi amanah, karena amanah undang-undang juga, karena air itu sebagai sumber daya harus benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa. Yang ketiga, usaha pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan benar. Jadi diharapkan tujuan dari latar belakang penelitian ini adalah agar usaha untuk pengelolaan sumber daya air itu terpadu dan benar, untuk menjadi acuan atau sebagai panduan lah penelitian ini untuk usaha pengelolaan sumber daya air. Jalannya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis dan memprediksi banyaknya kebutuhan air irigasi dan domestik. Jadi air irigasi dan domestik itu diteliti di dalam penelitian ini. Berapa sih dianalisis, berapa prediksinya kebutuhannya, banyaknya kebutuhan gitu. Yang kedua, menganalisis kebutuhan air untuk kondisi sekarang dan untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi menganalisis kebutuhan air itu untuk kondisi sekarang, pada saat kondisi masa sekarang, dan juga untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu memperoleh kesiapan data dan informasi tentang air bersih dan terbentuknya kebijakan pengelolaan das yang menyeluruh. Maksudnya, jadi dari penelitian ini diharapkan mendapatkan data dan informasi untuk air bersih yang dibutuhkan dan terbentuknya bentuknya kebijakan dalam mengelola das yang secara menyeluruh, bukan hanya di hulu, juga di hilir juga gitu. Yang keempat, jumlah kebutuhan air bersih di suatu daerah aliran sungai yang lengkap dan akurat. Jadi biar kita mengetahui, jadi penelitian ini kan tujuannya untuk mengetahui jumlah kebutuhan air bersih di suatu daerah aliran sungai yang lengkap dan akurat. Di Das Ketibung, Lampung Selatan tadi diteliti kebutuhan air yang bersih dan di aliran sungai itu yang lengkap dan akurat gitu loh. Lengkap akurat, bukan hanya setengah-setengah. Selanjutnya saya akan untuk metode penelitian. Nah, metode penelitian pertama itu mencari data. Nah, data yang dicari adalah data sekunder yang terdiri dari 4, yaitu data hidrologi, klimatologi, BPS, data rencana realisis tanam. Yang kedua itu setelah mendapat data diperoleh, lalu dilanjutkan dengan analisis. Nah, yang pertama yang dianalisis menganalisis debit ketersediaan air dengan metode FGMOC. Nah, untuk metode FGMOC akan kita jelaskan di slide berikutnya. B. Menghitung kebutuhan air total. Jadi kebutuhan air, setelah itu dianalisis kebutuhan air totalnya. Lalu menganalisis neraka air dengan membandingkan debit kesediaan air dengan kebutuhan air total. Jadi dengan air total itu dibandingkan dengan kesediaan air. Pertama, debit kesediaan air yang pertama kita analisis, lalu kita akan dihitung kebutuhan air total. Nah, itu dibandingkan.
Lalu menganalisis kondisi daerah aliran sungai Das Waiketimbung. Bisa dibandingkan, dianalisis pembandingannya, langsung menganalisis kondisi daerah aliran sungai Das Waiketimbung. Selanjutnya yaitu pengertian umum. Jadi selanjutnya kita akan jelaskan tentang pengertian umum. Kan banyak istilah yang ada itu. Kita akan jelaskan pengertian umum, lebih tepatnya kayak tinjauan mustawala. Yaitu pertama kita jelaskan dengan das. Das adalah daerah aliran sungai dalam suatu wilayah daratannya secara topografi dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Nur Asdaq 2002. Kedua, debit andalan. Debit andalan adalah debit yang tersedia sepanjang tahun dengan besarnya risiko kegagalan tertentu. Menurut Montarsih 2009. Lebih tepatnya debit andalan debit yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari gitu. Neraka air. Neraka air adalah hubungan antara aliran masuk atau inflow dan aliran keluar atau outflow pada suatu das untuk periode tertentu. Jadi air itu dalam hubungan antara aliran masuk. Jadi aliran masuk di bendungan itu adalah air masuk itu dengan aliran keluar pada suatu das untuk periode tertentu yang waktu menit per detik atau detik per sekon gitu. Yang kedua itu evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah jumlah total air yang dikembalikan lagi ke atmosfer dari permukaan tanah, badan air dan vegetasi oleh adanya pengaruh iklim dan fisiologis vegetasi. Jadi nanti dari permukaan tanah, jadi badan sungai atau badan dari permukaan air laut maupun dari vegetasi kayak tanaman pepohonan itu dia akan melakukan menguap melalui menjadi ke atmosfer untuk menjadi uap air dan kembali lagi menjadi hujan seperti itu atau infiltrasi. Itu water surplus. Water surplus adalah air hujan atau presipitasi yang telah mengalami evapotranspirasi dan mengisi tampungan tanah atau seltros. Jadi air yang dari hasil evapotranspirasi mengisi yang telah mengalami evaporasi dan mengisi tampungan tanah soal air. Jadi pada saat tanah air itu menguap atau melakukan evapotranspirasi itu akan air tertinggal atau tertampung di tanah. Nah itu disebut dengan water surplus. Keenam, kebutuhan air. Kebutuhan air rumah tangga adalah air yang diperlukan untuk rumah tangga. Jadi kebutuhan air manusia semuanya rumah tangga kakak 1 kakak semuanya kakak A dia membutuhkan segini. Nah itu cuma disebut dengan kebutuhan air. Nah lalu saya akan menjelaskan tentang metode FCMOX dikembangkan oleh EVG MOX tahun 1979 berdasarkan air hidrologi, menjelaskan hubungan rainflow runoff. Jadi air masuk keluar masuk, runoff atau air mengalir dengan air permukaan gitu. Lalu metode MOX dikembangkan untuk menghitung debit bulanan rata-rata. Jadi metode MOX ini dikembangkan untuk menghitung debit bulanan rata-rata. Debit bulanan rata-rata itu yang dihitung. Lalu prinsip metode MOX itu metode FCMOX dikembangkan oleh FCMOX berdasarkan teori hidrologi kan, menjelaskan hubungan rainfall runoff. Metode MOX dikembangkan untuk menghitung debit bulanan air. Ini tipe atau ibaratnya ulangan. Lalu bentuk umum persamaan water place. Water place itu air simpanan ya. Itu PEA plus ya tulis saja di sini ada di slide-nya ya. Lalu di mana P presipitasi, EA evapotranspirasi, segitiga QS perubahan groundwater water strong, TRO total runoff. Nah, itu persamaan dari water balance. Kedua yaitu evapotranspirasi menjadi dua, yaitu evapotranspirasi potensial, yaitu evapotranspirasi yang memang terjadi pada saat kondisi hujan atau kandungan air itu cukup banyak sehingga dia disebut dengan evapotranspirasi potensial. Yaitu kedua evapotranspirasi aktual. Evapotranspirasi aktual adalah evapotranspirasi yang terjadi pada kondisi air yang tersedia terbatas dipengaruhi oleh proporsi permukaan luar yang tidak tertutup tumbuhan hijau atau eksposisi surface pada musim kemarau. Jadi pada musim kemarau air tersedia itu sedikit. Nah, proporsi permukaan luar ditutupi oleh tumbuhan, jadi tidak tertutupi oleh tumbuhan atau ibaratnya gundul. Nah itu disebut dengan evapotranspirasi aktual. Evapotranspirasi aktual itu terjadi pada musim kemarau, sedangkan kalau musim penghujan potensial, sebenarnya airnya itu tersedia secara cukup. Jika terbatas itu evapotranspirasi aktual. Yang ketiga exposed surface M% ditaksir berdasarkan peta tata guna lahan atau dengan asumsi M sama dengan 0% untuk lahan dengan hutan lebat pada akhir musim hujan dan bertambah 60% setiap bulan kering untuk lahan sekunder. M sama dengan 10% sampai 40% untuk lahan yang tererosi dan M sama dengan 20% sampai 50% untuk lahan pertanian yang diolah. Nah, lalu selanjutnya itu water surplus. Tadi ada tadi water surplus, yaitu apa tadi Kang?
sudah dijelaskan tadi, yaitu pada saat di kondisi yang pada saat musim penghujan, air dan melakukan evapotranspirasi, dia tersisa atau tertampung di dalam tanah atau tersimpan di dalam tanah disebut dengan water surplus. Nah, itu rumusnya yaitu PS sama dengan buka kurung P dikurangi EA tutup kurung plus SS, di mana WS water supply, P itu presipitasi, ingat P presipitasi, EA itu evapotranspirasi, SS soil strength atau kemampuan tanah atau simpanan tanah lah, ibaratnya tampungan tanah gitu, SS ini. Lalu total runoff merupakan penjumlahan komponen-komponen pembentuk debit sungai, TRO, BF plus TRO plus SRO, di mana TRO total runoff, BF base flow, TRO direct runoff, SRO storm runoff. Jika TRO dikalikan dengan luas catchment area akan dimulai besaran debit dalam meter kubik per detik. Kebutuhan air irigasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Irigasi dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, kebutuhan air konsumtif untuk tanaman atau ETC, kebutuhan air untuk penyimpanan lahan IR, kebutuhan air untuk penggantian lapisan air RW, perkolasi IP, hujan efektif untuk tanaman IR, efisiensi air irigasi IE, luas areal irigasi A. Nah, yang kedua lalu saya selanjutkan tadi kan pengertian umum atau ibarat tinjauan pustaka. Lalu saya selanjutnya dengan hasil dan pembahasan. Nah, hasil pembahasan itu pertama kita cari satu, kebutuhan air domestik. Tabel 1, proyeksi jumlah penduduk dan kebutuhan air domestik. Sumber hasil perhitungan. Jadi hasil perhitungan ya. Bisa kita teman-teman lihat hasilnya ya. Bisa dilihat sendiri dari tabel. Semakin jumlah penduduknya semakin banyak, di sini semakin banyak kebutuhannya. Semakin jumlah pemakaian airnya itu semakin banyak juga berbanding lurus juga jumlah pemakaian air ini, pemakaian air per hari ya, itu semakin meninggi, juga per detik pun semakin meningkat ya. Jadi jumlah penduduk itu berbanding lurus terhadap jumlah pemakaian air. Jadi konsumsi air rata-rata ya 60 hari per setiap tahunnya itu sama gitu. Setiap tahun itu jumlah penduduk sama. Jadi kalau jumlah penduduk itu setiap tahun itu meningkat, sedangkan jumlah pemakaian air per liter per hari dan per detik itu juga meningkat berbanding lurus terhadap jumlah ini, berarti setiap tahun penggunaan air ini semakin banyak juga. Yang kedua, kebutuhan air irigasi. Tabel 2, kebutuhan air irigasi, sumber Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan. Januari, di bulan Januari itu minggu ke-1 dan 2, ini pokoknya kelihatan sekali ya, semakin meningkat ya, bisa dilihat sendiri ya datanya, semakin menurun datanya, bisa dikatakan cenderung menurun. Jadi bulan Januari ini kebutuhan airnya itu terbesar lah di bulan minggu kedua bulan Januari, yaitu 4,89. Ini bulan Januari ya. Ini juga di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ini minggu ke-1, 2, minggu ke-1, 2. Kemudian air ini meter kubik per detik, ini meter kubik ini minggu 1, 2, 3, 4 terus benar. Semakin ya paling banyak ini di sini. Selanjutnya ya, yaitu debit andalan. Tabel debit andalan hasil perhitungan. Jadi hasil perhitungan ini sumbernya ya. Bulan Januari ini semakin tinggi, bisa teman-teman lihat sendiri. Dia datanya itu semakin meningkat. Bisa dikatakan itu tidak konsisten ya. Yaitu terjadi di yang paling banyak itu terjadi di bulan Februari, minggu kalau nggak salah minggu ke-1 yaitu 4,579 meter kubik per detik. Itu datanya ya. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan analisis perhitungan neraca air das baik ketimbung nih, seperti ini bisa dilihat datanya itu semakin menurun ya. Ini di tengah bulan, di bulan Juni, Juli, Agustus. Ini di sini nih, lihat seperti ini. Lama-lama jadi di bulan September dan Oktober ini menurun, tidak ada penggunaan, semakin meningkat ya perhitungan neraca airnya ya. Dan neraca air das ketimbung kondisi ini kondisi pada ketimbung existing ya. Awal ini tahun 2014 seperti ini ya. Yang ini nih dan ini kebutuhan air domestik nih. Lalu kebutuhan air irigasi ini dari bulan September Oktober ini turun seperti di samping ya datanya. Ini turun langsung naik ke atas. Nih tertinggi nih di sini di bulan Februari. Lebih dari 5 liter lah, lebih 5 meter kubik per detik kebutuhan debit air. Nah di sini
lihat bisa datanya, kamu bisa lihat. Nah, tahun 2019 ya, tahun 2019 ini ibaratnya prediksi lah yang mana, sebenarnya kan masih tahun 2020, 2004 kan nggak mungkin ada. Ini 2019, ini prediksinya seperti ini. Tahun 2040 pun seperti ini prediksinya ya. Ini bisa teman-teman bisa lihat. Nah, lalu saya menjelaskan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tadi hasil pembahasannya. Ini ada hasil pembahasan tadi lagi ya, lanjutannya. Tadi kan tabel sama gambar, sekarang atau grafik, sekarang adalah poin. Pertama, berdasarkan analisis perhitungan kebutuhan aritmetik diasumsikan relatif stabil. Jadi ini hasil, tadi hasilnya ya, tadi grafik sama apa tadi, grafik sama tabel ataupun gambar itu adalah hasil. Nah, sini adalah saya jelaskan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis perhitungan kebutuhan air domestik diasumsikan relatif stabil. Stabil ya, relatif dia stabil, tidak terlalu besar lah untuk prediksi tahun-tahun berikutnya. Kedua, sehingga fluktuasi penggunaan air paling banyak dipengaruhi oleh perilaku pertanian. Jadi penggunaan apa itu, fluktuasi penggunaan air itu paling banyak dipengaruhi oleh musim tanam atau perilaku pertanian. Grafik neraca air menunjukkan bahwa kesediaan air Das Waik Ketibung cukup melimpah. Jadi grafik neraca yang dikerjakan di Das Waik Ketibung cukup melimpah, jadi bisa cukup lah, berarti gitu. Lalu mencapai 101,4686 meter kubik dengan kebutuhan air 54,4914 meter kubik per tahun di tahun 2019 dan 54,6646 meter kubik per tahun di tahun 2024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Das Waik Ketibung masih mampu mencukupi kebutuhan air hingga tahun 2024. Lalu selanjutnya itu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu pertama, poin pertama, potensi ketersediaan air di daerah aliran sungai Das Waik Ketibung pada kondisi existing rata-rata sebesar 4.228 meter kubik per detik. Kedua, hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan air di daerah aliran sungai Das Waik Ketibung dapat mencukupi kebutuhan air domestik di Kecamatan Ketibung dan Sidoarjo sampai tahun 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan air di daerah aliran sungai Waik Ketibung dapat mencukupi kebutuhan air irigasi di Kecamatan Katibung dan Sidoarjo dengan rata-rata sebesar 2,1773 meter kubik per detik. 4. Dari hasil prediksi 5 dan 10 tahun ke depan, kondisi ketersediaan air masih stabil atau surplus dikarenakan jumlah penggunaan air domestik tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jadi penggunaan air domestik itu tidak ada mengalami perubahan signifikan, itu prediksi ya. Bisa jadi tidak, bisa jadi iya, tapi tidak akan jauh dari hasil prediksi. Terima kasih, itu yang hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ali Waba TV ya, agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang kreatif.